isi doa di lambung nasi dan Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Minggu ini kita berjumpa lagi ya di pengajaran sekolah minggu dan kreativitas sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang abang sedang berada di HKBP Pelmarum, Distrik 2 Silindung. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar lagu baru sekolah minggu dan gerakan baru sekolah minggu. Pasti sudah bisa kan adik-adik belajar di rumah? Nah sebentar lagi kita akan menyanyikannya ya. Adik-adik sekolah minggu, duduk yang rapi ya. Mari kita masuk dalam pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP. Yesus si pangoluau tuna sota di kono hona paluau honau sian sasude dosaku dohot sian umi natok tong habiara Tuhan sada songon hong nama nogu nogu ahu tuna sonang songokok nang di taun ho hamatean lahu mokop to diki asa masuk kau manean kohap nasumurungi. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti kalian semua baik-baik aja kan? Nah, pada minggu ini adik-adik, kita akan mendengarkan pengajaran tentang sekolah minggu. Tapi sebelum kita memulai, Amang minta semua duduk yang rapi, tangan dilipat, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kami boleh hadir memuji Engkau pada minggu ini. Biarlah Tuhan di dalam ibadah kami, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dari kitab Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apakah engkau bersukacita pada minggu ini? Apakah yang membuat hatimu bersukacita? Kapan kamu bersukacita? Adik-adik sekolah minggu, 3 minggu yang lalu kita bersukacita, kita bersyukur karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kuasa maut. Kebangkitan Yesus, adik-adik sekolah minggu, adalah sukacita bagi seluruh umat yang percaya kepadanya. Itu adalah bukti bahwa kita pun beroleh keselamatan karena Yesus telah bangkit. Dan Yesus beberapa kali menampakkan diri sebelum ia naik ke surga. Adik-adik sekolah minggu,
Tentu kita semua atau adik-adik sudah tahu bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, yang mau dikatakan Yesus adalah melalui kebangkitannya. Itu merupakan kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tujuannya ialah supaya kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, Tuhan menginginkan kita, setiap yang percaya kepadanya, pasti memperoleh keselamatan. Itu sudah menjaminan. Dan itu sudah menjadi satu jaminan bagi kita, bahwa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dari Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sanggup melakukan segala hal untuk umatnya yang percaya kepadanya. Teks khotbah kita hari ini sungguh luar biasa, di mana murid-murid Tuhan Yesus telah semalaman mencari ikan, sudah lelah mencari ikan, tetapi tidak dapat. Lalu firman Tuhan kita pada hari ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tebarkanlah jala ke sebelah kanan. Lalu murid-muridnya tidak langsung menolak adik-adik. Mereka menuruti perkataan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu murid-muridnya mentebarkan jala. Lalu apa yang terjadi? Murid-murid Yesus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Berapa tadi ikannya? Coba kita lihat ayat yang ke-11 adik-adik sekolah minggu. Dikatakan di ayat 11 bahwa mereka penuh dengan ikan-ikan besar, banyaknya 153 ekor. Wah, bisa kita bayangkan adik-adiknya? Sangat banyak ikan yang didapatkan murid-murid Tuhan Yesus. Dan jalan mereka tidak robek adik-adik, tidak rusak. Luar biasa ya Tuhan kita. Luar biasa juga murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, sampailah kepada kita semua. Secara khusus untuk adik-adik sekolah minggu. Ketika kita menuruti apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Sebab dikatakan di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan kuberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi yang percaya kepada Tuhan, jadi adik-adik sekolah minggu pun harus percaya, melalui kebangkitannya kita dimenangkan, melalui kebangkitannya kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan khotbah kita hari ini pun mau mengatakan bahwa Tuhan melakukan mukjizat kepada murid-muridnya. Karena apa? Murid-murid Tuhan Yesus, dia menuruti dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita secara khusus untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, jika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat-Nya. Tetapi adik-adik, jangan kita artikan bahwa kita tidak mengalami penderitaan di dunia ini. Orang yang diberkati oleh Tuhan
akan merasakan sukacita walaupun berada di tengah-tengah penderitaan. Ingat ya, sekali lagi, walaupun kita merasakan sukacita, Tuhan tetap menolong dan tetap bersama-sama dengan kita. Yang kedua, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini menunjukkan bahwa Kristuslah yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Yesus tetap nomor satu di dalam hidupku, di dalam hidupmu, dan di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada minggu ini. Engkau memberikan mukjizat kepada murid-murid, di mana Tuhan mereka mengalami kesusahan, tetapi Tuhan menolong hidup mereka. Biarlah melalui firman ini kami diajarkan untuk tetap setia kepadamu, tetap bersukacita kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang setia, yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan mereka kepintaran, dan memberikan mereka hidup yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, menjadi buah yang manis di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sudah dengar khotbah tadi kan? Tentang apa? Kebangkitan Yesus Kristus membawa sukacita dan kita harus setia kepada Yesus Kristus. Kali ini kita akan membuat kreativitas. Tentang apa? Kebetulan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya ke tengah-tengah danau dan melemparkan jalannya. Mereka mendapat apa? Ikan. Kita akan membuat ikan. Ikannya cantik dari pita yang terbuat dari plastik. Yuk kita sama-sama mengikuti. Doa di lambung nasidang ai molo pungung dua manang tolu nasidang isi doa di lambung nasidang ai molo pungung dua manang tolu nasidang isi doa di lambung nasidang.
Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida. Ai molo pungu dua manang tolu nasida isi doa
Nah, adik-adik dimanapun Anda berada, bagaimana hasil karya tangannya? Sudah bisa belum? Dilatih terus ya, supaya hasilnya jauh lebih baik. Tinggal mengikuti video. Demikianlah perjumpaan kita kali ini untuk pengajaran sekolah minggu Dan kreativitas sekolah minggu. Kita berjumpa pada minggu yang akan datang. Maka kami mengucapkan dimanapun untuk adik-adik berada, selamat hari Minggu. Dua manang tolu nasida isi. Naing bahenoku hamu pacalaku Naing bahenoku hamu pacala jolma Ihuton mau Naing bahenoku hamu pacala jolma Naing bahenoku hamu pacalaku Naing bahenoku hamu pacala jolma Ihuton mau Naing bahenoku hamu pacala jolma Naing bahenoku hamu pacalaku Naing bahenoku hamu pacala jolma Ihuton mau Naing bahenoku hamu pacala jolma Bicu-bicu-bi itu sakit, jek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Bicu-bicu-bi itu sakit, jek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena
Cubi-cubi